adalah mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Jadi yang disebut surga itu Allah tadi, maka disebut Allah itu laisa kamis lihi. Jadi yang disebut surga itu di penghujungnya Allah, maka wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya akulah penghujung. Nah, itulah surga tertinggi adalah surga Jannatul Qurbah. Maka Jannatul Qurbah itu adalah disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yauma idzin nadirah, memandang wajah Tuhannya berseri-seri. Tapi tidak akan sampai kepada situ Jannatul Qurbah sebelum Jannatul Firdaus. Tapi Jannatul Firdaus itu bukan di entah berantah, dia ada di puadmu. Jannatul Qurbah ada pada sirmu, di ruh al-qudsimu, di kiswah unsuriyah, di nur Muhammad adalah level al-qudus. Tuh, berarti surga di jasadmu disebut Jannatul Ma'wa, surga di hatimu disebut Jannatun Naim, surga di fuadmu disebut Jannatul Firdaus, surga di sirmu itulah Jannatul Qurbah. Inilah yang dikatakan hadis Nabi tadi, kata mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basharin, sesuatu yang tidak dapat dilihat mata, tidak dapat didengar dengan telinga, dan tidak terbersit pada hati seorang manusia. Kan gitu suka dikatakan dulu ya, sorga mah teu kabayangkeun ku pikiran. Allah eta teh. Jadi yang disebut surga itu, adapun surga susu madu itu mah surga untuk jasad. Kapan? Sekarang. Ketenangan hati Jannatun Naim kapan? Sekarang juga. Cuma kata Abah, sebelum Jannatul Ma'wa badannya surga, tidak mungkin hatinya bobolodok gawe capek duit hati baringsang. Paham itu? Jadi sebelum memandang wajah Allah, wujuhu yauma idzin nadirah, sebetulnya kita itulah kenapa di dunia konsepnya, dunia inilah surga yang harus puaskan dulu dunia ini. Maka kata Allah, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu meraih surganya Allah seluas langit dan bumi. Berarti di mana teh surga? Di dia. Makanya Abah udah menikmati keliling, nanti bulan April insya Allah berangkat lagi keliling Eropa. Tuh, ayeuna keliling dulu Bali, Lombok, semua inner kota Sikabayan. Tadi setiap habis mengeluarkan uang nongol lagi duit, berangkat lagi, balik beak duit, balik nongol deh, itu surga. Aduh, orang Islam ini hayangnya jadi jongos wae. Nah, adapun apa yang katakan baginda Nabi nggak salah, an-nasu niamun. Kenapa manusia tidak bisa menikmati surga itu? Karena dia tidur. Maka itulah kita harus mati di dalam hidup. Kan tadi innakum satarawna rabbakum ayyana, kamu bisa melihat Tuhan kalian. Tadi innakum lantaro rabbakum hatta tamutu, kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali itulah
Kalau tadi hadis ini adalah an-nasu niyamun, kamu harus bangun. Kalau tadi kamu adalah hadis yang lain mengatakan kamu mati, maka sekarang supaya kamu hidup, bagaimana caranya? Karena kamu merasa hidup, sebenarnya sekarang mati. Paham itu? Karena kalian sekarang merasa hidup, sebenarnya adalah kematian. Nah inilah yang kebalik-balik. Kehidupan jadi kematian. Nanti kematian adalah kehidupan. Maka kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia bangun, ketika dia mati dia bangun. Tapi hati-hati. Kalau mati, setelah mati itu bangun dalam keadaan buta, bangun dalam keadaan tuli, bangun dalam keadaan budek. Abah kasih tahu ya, maka tadi konsepnya, kalau ingin kita mati dalam keadaan hidup, matilah kita di dalam hidup. Kata orang Jawa, mati sejeroning urip, supaya urip sejeroning mati. Tuh. Itulah kenapa kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Maka sesungguhnya siapa yang buta di dunia ini, sekarang ini manusia merasa melihat. Itulah kata Abah, kenapa kita ini harus selalu selahkan lahayun. Tuh, kenapa bahasa lahayun? Aku gak hidup. Matikan dirimu. Cara melatihnya tekuk lidah, rapatkan gigi. Lahayun, la ilmun. Kalau kamu ingin dibangkitkan dalam keadaan berilmu, matikan, bodohkan kamu di dunia ini. La samiun, supaya telingamu setelah mati bisa mendengar, budegan telingamu di dunia. La basirun, supaya kamu dalam keadaan dibangkitkan dalam keadaan melihat, butakan matamu di sini. Nah tadi, jadi konsepnya itu begitu. Maka selalu diajarkan oleh Abah, la hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tuh. Jadi kata Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei manusia, telanjanglah, ittaqullah, telanjanglah, ittaqullah, telanjanglah, serahkan Islam wala tamutunna illa wa antumus. Jangan jangan kamu mati kecuali kamu telah serahkan. Sebenarnya kamu mati, yang hidup hanya Allah. Sebenarnya kamu buta, yang melihat hanya Allah. Sebenarnya kamu tuli, yang mendengar hanya Allah. Sebenarnya kamu Adam, yang wujud hanya Allah. Tuh, kamu bakal wujud bersama Allah. Yang tadinya fana akan menjadi bako. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan di dunia ini, jadikan negeri akhirat. Itu tah cara negeri akhirat teh. La hayun, la ilmun, la samiun, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun. Nah kembalikan, aku wujud yang diadakan, aku ada yang diadakan. Ingat itu. Aku hidup yang dihidupkan. Aku berilmu karena diberi ilmu. Aku melihat karena diberi melihat. Aku mendengar karena diberi mendengar. Kalau selalu dimatikan, dinafikan keberadaanmu, maka nanti kamu dibangkitkan dalam keadaan hidup, dibangkitkan dalam keadaan melihat, dibangkitkan dalam keadaan mendengar.
Itu yang dimaksud bahwa kita harus berserah diri. Maka di sini pun sebetulnya maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa sesungguhnya kembalinya manusia itu kembali Abah sudah jelaskan. Jadi Abah kasih tahu al insanu ala nawaini jismaniyun wa ruhaniyun. Sesungguhnya manusia terdiri dua bagian, ada bagian yang jasad jismani dan ruhani. Jismaniun fal jismaniun insanun amun, yang jismani itu adalah insan yang umum, waruhaniyun insanun khusun, yang ruh itu adalah insan yang khusus. Paruju ila insanil ami ila watoni wa huwa darajatu. Kembalinya kita serahkan, aku nggak hidup, la hayyun la ilmun la samiun la basirun. Maka kamu untuk tubuhmu ada darajat. Apa itu darajat? Surga. Tadi sebetulnya sudah dijamin oleh Allah sekarang surga. Tadi ya sudah ada jaminan dari Allah. Makanya tadi ada jannatul ma'wa untuk tubuhmu supaya kamu bisa duduk di depan dari emas tuh ya, supaya mengalir jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, rumahnya curcor cai, aya pelak guramena, aya perak nilana, aya pelak ikan masnya, ada ikan patinnya. Pak Heri ketawa. Mengalir. Bukan hanya air itu Pak Heri yang mengalir, masuk ke rekening BCA-nya, masuk ke rekening Mandirinya, masuk ke rekening, mengalir juga rekening. Maka kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Segeralah kamu kembali kepada istaghfiru rabbakum, pada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Tuhanmu lah yang Maha Pengampun. Yursilis sama, maka Allah akan menurunkan air kehidupan, ma'ul hayat, air kebahagiaan. Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Tuh. Maka ditambah kata Allah, wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tadi Allah akan tambahkan harta tuh. Allah akan berikan keturunan, karena juga harta membuat bahagia, keturunan juga membuat bahagia. Tuh surga tuh udah ya. Tapi pandang sebagai negeri akhirat tadi semua. Barulah walatansa nasibaka minad, kamu akan ada nasib untuk dunia, untuk jasadmu. Begitu ruh dikembalikan dari sekarang, mati sejeroning urip, maka ada pesta, ada ayyadayu ayyidu, ayat iftar untuk jasadmu di dunia ini. Tuh. Allah akan tambahkan harta sebenarnya. Maka tadi konsepnya. Maka Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan selanjutnya, parju ilal insani ami ila watanihi wa huwa darajat bisababi amali ilmi syariat wa tariqati wal ma'rifat kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amilu bila riyain wala sum'atin. Tuh. Jadi kalau disuruh melaksanakan syariat tanpa riya dan sum'ah, artinya apa? Sholatnya tidak merasa dikirnya tidak merasa hajinya tidak merasa haji. Tuh. Maka dikatakan adalah dengan mengabdi sababi amali ilmi syariat wa tariqat wa ma'rifati kama qala al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq
ida amila bilariain wala sum'atin li anna darajati ala salasati tobakin, dan sebenarnya darajat surga dibagi 3 bagian. Maka dijelaskan pal awwalu, yang awal al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa, surga yang pertama adalah surga di alamul mulki. Di mana alamul mulki? Di jasad, dinikmati dengan ruh al tadi ya, ruh jismani. Kenapa disebut ruh jismani? Karena dia ada ruh pada jisim. Dialah yang bisa melihat, surga melihat, surga mendengar, surga ngomong. Itu kan dikasih oleh Allah. Surga hidup tadi. Maka harus dipahami. Maka surga dengan lisan, surga dengan lidah, kok menikmati yang adanya namanya rendang Padang tuh, yang namanya ngakan sate, goreng bebek tuh, timang eta jupri tuh di dapur Abah sekarang kadaharan sorga. Datang mangga, datang rambutan, datang melon, datang samangka, datang anggur, datang segala rupa, datang coklat dari Singapura. Mana ibu dari Singapura? Oh, udah istirahat dulu ya. Di sini nih ada tamu dari Singapura, dari Bengkulu Pak Doktor. Ada juga dari Bengkulu si Ibu. Halo Bu, Bu Maria, mana Bu Maria? Hello darling. Semua. Tadi semua. Ya. Jadi jangan, inilah dunia ini tempat kalau Bapak hari menderita berarti sedang gitu. Pusing amat. Sebetulnya jannatul ma'wa itu surga dunia. Maka Allah menyuruhnya, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuh. Fid dunya hasanah teh hasanah awakna, hasanah bajuna, hasanah eusi beteungna. Tuh. Pil akhir hasanah hatena tiis dedeuleun teh caan pokona mah cek abah ge bari ku ngeunah teh ngomong kitu teh abah teh bari ku ngeunah sia mah tibalik poek pait tit seret neraka eta teh ngarti teu tadi semua. Makanya sebetulnya surga dan neraka itu hirup senang dan hirup susah sebetulnya, tidak lebih dari itu. Hanya orang koplok digebugan, dibakar sene, lain dibakar sene, bukan dibakar api, gawe ngagarpuh di kebon kuclek panon poe nyorot cai nginum komodei apel anggur ase eta kadang-kadang nafsirkeun jauh teuing hayang nyiksa jelema teh kos pangen. Itulah karena manusia tidak kenal Tuhan tadi semua sebetulnya. Makanya dikatakan pala awal wal jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa wasani al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Hate genah tiis cicing teu khawatir cek Pak Dokter Asep Pak duh bah arek pensiun. Takut kata Abah. Kenapa takut? Beliau mau pensiun dari dosen, beliau doktor sekarang. Takut mau kemarin ada tentara mau pensiun juga takut.
Jadi selama ini Bapak itu yang gaji itu lain Allah. Nah, inilah yang harus dibangun kesadaran. Ya. Jadi hati tenang. Kata Abah, segala yang berkaitan dengan rasa takut itu datang karena berpikir masa depan. Ingat itu. Segala perkara yang membuat kita sedih pasti masa lalu. Hiduplah kamu di masa kini. Hari inilah kamu sedang laib bersama Allah. Masa hidup yang sedang laib kau sia-siakan. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi berhenti menunggu surga nu aya bidadari di ditu. Berhenti berpikir surga anu aya dipan di ditu. Karena itulah orang Islam sekarang tungtungan henteu di dia, henteu di ditu. Itulah tadi kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, kelompok 80% manusia belangsak dunia, belangsak akhirat. Apa maksudnya belangsak dunia, belangsak akhirat? Belangsak kerhirup ayeuna di dia dan belangsak nanti setelah dibangkitkan. Cuma itu tah ceuli Abah bikin ke maneh tadi semua. Cuma jelema teh ngarti kurang jeli membaca ayat-ayat. Maka itulah Allah mengundang, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Iraha eta sekarang. Hei jiwa-jiwa yang sudah bangun dari tidur tadi, kan kata Nabi, annasu niyamun wa idamatu intabahu, maka jangan nunggu dulu paeh. Kan cek Allah, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa sih maksudnya illa wa antum muslimun? Ulah ngaku ngarasa boga wujud. Kamu wujud, tapi katakan sebetulnya aku ada yang diada. Bersandarlah kepada Dia Sang Maha Ada. Kamu hidup yang dihidupkan, jangan merasa hidup. Hidup yang dihidupkan, bergantunglah kepada pemilik hidup. Masa kata Abah juga orang sini lihat Abah apa 40 tahun gawena. Abah itu orang sini silahkan tanya. Nggak pernah kelihatan kerja, nggak pernah kelihatan capek. Pernah iseng jadi presiden direktur, iseng jadi presiden. Makanya bagi apa hidup itu untuk ngopi, kata Mas Budi. Tadi cari duit itu hanya iseng. Maka Abah lagi bikin kaos sama Mas Budi. Hidup itu untuk ngopi. Cari duit hanya hobi. Maka tidak pernah berpikir cari duit. Biarkan duit cari Abah. Tuh. Inilah yang harus dibangun keyakinannya. Masa juga jemaah sini yang udah ikut, ada yang lama sini. Berapa tahun ikut Abah ngaji? Coba. Lihat Abah capek enggak? Itulah yang harus dipikirkan. Kok bisa? Wong saya tahun 2005 gaji 85 juta aja ditinggalkan. Sampai kata ibu siap, Pak Dokter, kata ibu saya, kamu tuh gila. Orang cari gaji yang gede, kamu 85 juta ditinggal. Justru karena saya bangun tidur, saya sadar kurang ajar nih perusahaan. Ngaji gua cuma 85 juta. Berhenti gua. Maka saya ngomong, ya Allah, saya mau berhenti kerja. Dulu kan Abah capek. Kadang-kadang sarapan pagi Singapura, pagi Indonesia, makan siang Singapura, makan sore terus di Bangkok. Makan malam di Cina.
aing gaji 80 jina keliling terus ke Vietnam ke wah geus ah. Ya Allah, saya ingin berhenti kerja. Ya Allah, capek 85 juta doang. Dan saya tahu yang ngegaji itu engkau. Kalau yang engkau yang ngegaji, kenapa saya takut meninggalkan perusahaan itu? Saya datang ke perusahaan, saya berhenti. Gagah. Tadi semua. Sampai hari ini bahkan gaji saya double dari perusahaan itu tanpa kerja. Dan benar yang saya katakan, ya Allah, saya ingin berhenti kerjanya, gajinya ditingkatkan. Allah mah pinter Pak. Ya Allah, ini orang ini keyakin tadi, kita ini ada yang diada, berpeganglah kepada dia yang ada. Kita ini hidup yang dihidup, bersandarlah kepada dia yang punya hidup. Bapak punya burung, Bapak merasa punya di Parabante. Hah? Pasti Bapak aja sayang sama burung, padahal Bapak nggak menciptakan, sayang nggak? Kadang-kadang belum kantor, nanti masih makan burung dulu. Tuh, cek Allah dia jalma tolol. Maneh nage ka manuk ke burung nggak merasa menciptakan, udah sayang. Ibu-ibu, memang sekolah, makan dulu, disuapi, makan. Tapi dia sendiri nggak yakin sama Tuhannya. Coba inilah, coba diem. Maka Abah sekali-kali kholwat, diamkan, tenangkan, kosongkan, tekuk lidah, rapatkan gigi. Mulailah belajar bergantung kepada dia yang memiliki hidup. Karena Abah bukan ngomong asal ngomong. Bahkan sekarang kata Abah, jika nanti lo mencek hati hayang jat pribadi, ayak dah cek Abah. Ngan Abah embung, hesenenena. Tapi dijajal Mercy nongol, jajal Volvo nongol, jajal Mini Cooper nongol. Tuh, cek aing meta naonnya yuk. Pernah ngajajal jeung Bu Haji, aya awewe, percaya teh mah eta awewe ku Bapak cek hate, kawin jeung aing sia. Datang ke dia, saya bilang, ya udah minta izin Bu Haji. Saya hanya ingin buktikan saja kerteg hati aing tea dilawan. Makanya disinilah keyakinannya tumbuhkan Kang Wawan tadi semua. Makanya tadi katanya, wasani al jannatu fi alamil malakut wa tadi dia ketenangan tiiskan hati. Maka kata Abah, sadar, tenang, senang. Sadar dulu. Kalau bahasa hadis Nabi, an-nasu niyamun hudang. Karena kata Nabi, manusia itu tidur. Wa ida matu intabahu. Tapi ketika mati dia Nah, jangan nunggu heula paeh. Tapi paehlah dina hirup supaya kamu bisa bangun. Tuh, ini konsep Tuhan yang sekarang ini disalahartikan. Akhirnya Islam jadi jongos. Maka di otak jelema molor tuh UMR. Baru anak lulus SMA nanti kamu kerja UMR ya. Coba di otak kamu tuh jalan. Kata Abah juga, begitu kamu sudah merasakan dengan Tuhan, wah pokoknya mah gagah lah. Maka sekarang Abah kayaknya tidak akan berhenti nih. Habis besok kadang-kadang kalau nggak ada atakoh mau ke Palembang mau ke Aceh mau ke Papua. Karena bulan depan itu sudah Malaysia, udah nyebrang tuh udah. Malaysia Januari, Maret, April itu karena Maret ada bulan puasa. Tadinya mau Maret ke Eropa, tapi sekarang pindah. Maka Abah tuh bikin di grup, bisi di dia, Jamal, duit dipakai molor melulu,
cuma 35 juta, salapan negara Eropa. Bu Haji Nemin, hayu orang ke Eropa, hayo iya mah ke kanang roda. Bukan begitu, nanti begitu kata malaikat marrabuka, maneh ka mana wae selama hidup. Udah ke Singapura belum, aduh malaikat tebak jidat, ari mana sia teh naon kadon naon hirup teh. Tadi arek ditipu ke tukang umroh mah daek we 30 juta 35 juta, judi online beak ratusan juta, nikmati. Prinsip Abah mah bukan belangsak di dunia, sugih di dunia, paeh baha. Eta prinsip Abah, dohir bahagia, batin leuwih bahagia. Karena nggak mungkin tubuhnya bahagia sebelum yang dalamnya bahagia, sebelum yang luarnya bahagia. Ruh jismanimu di jasad, masuk ruh ruhanimu di hati, masuk ruh sultanimu di fuad, masuk ruh kudsimu di sirmu. Maka disinilah dalam sirat ini baginda Nabi menjelaskan tentang surga. Ada surga, innal jannatu la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal anna yanduro ila wajhillahi ta'ala. Tuh cek Nabi, aya surga yang tidak memiliki bidadari, tanpa istana, tanpa madu, tanpa susu. Kenikmatannya di surga itu hanya satu, melihat wajah tah eta teh lain engke. Cuma kalau jannatul ma'wa untuk tubuhnya udah mencapai, akan masuk ketenangan batin. Tadi kalau beas pinuh mobil wete imah mentereng genah, duit rekening loba, job asup ka jero, tenang tiis, tenang. Dunia teh jika nu dewek, nah eta teh geus jannatun naim, hati tenang. Arek meli mobil cukup, meli Mercy cukup, jalan-jalan ke Eropa cukup. Tuh lembus teh ka jero, leuwih ngeunah deui jannatul pir. Ngadenge ketrik jarum ge rarasan teh bigis teu genah. Nepi weh ka penghujung geuningan ka mana wae oge. Setelah aku melihat semua materi itu hanya sel. Setiap sel itu ada inti sel. Setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu hanya elektron, proton, neutron. Setiap elektron, proton, neutron itu hanya quark. Setelah quark itu ternyata boson. Setelah boson itu ternyata geuning Allah. Tuh. Jadi apapun yang kau lihat materi, ternyata yang kau lihat Allah. Ini jangan salah. Maka di dunia ini sebetulnya kamu bisa menikmati surga itu. Tadi semua ya. Maka itulah kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Salatnya kamu ridho, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuh, itulah kisah Idris. Ayeuna geus di surga, lain Idris geus di surga. Eta suka salah jelema. Begitu kemarin dah kiai, bahkan Idris ayah hadisnya sudah di sorga. Ente oon ngartikeunana. Ayat hadis menyebutkan mual asup ke surga kecuali Nabi Muhammad. Tapi Muhammad nu mana heula Pak Doktor? Hanya Muhammad yang bisa masuk ke sorga. Hanya umat Muhammad yang bisa masuk. Pan eta hadis lebih kuat dibandingkan yang mengisahkan Idris ada di padahal lain kitu eta teh.
Adam turun dari sorga, maksudnya Adam, ruh kita sebelum dimasukkan ke jasad gitu bersama Allah, karena Allah itulah sorga. Dalam kesadaran penuh, begitu masuk ke HP, dere asup ke HP, waktu ditanya ker di alam ruh mah, ditanya SIM card alastu birabbikum, siapa Tuhanmu? Wahai SIM card Telkomsel. Bener aing teh Telkomsel, pangeran sia SIM card. Bener. Begitu asup ke HP, paida sawaituhu wa napahtu fihi mirruhi, bray HP teh muka tulisan Telkomsel. Tuh bener kan dewek. Tapi begitu ditanya, siapa kamu? Saya Samsung. Ya, mulai ngaco. Tadi kesadaran ruh, siapa kamu? Telkomsel. Muncul di HP pun Telkomsel. Begitu tanya, ini HP-nya apa? Oppo. Itulah manusia. Karena kita ini ruh yang diberi SIM card yang diberi HP. Maka ketidakbahagiaanmu karena kamu sekarang berada kesadaran HP, pusing kuota, WA tulis di send, ngagoeng we terus, dawuh kuota, nggak ada bedanya. Semua pelajaran dari kita. Ya itu saja mungkin dari Abah. Sehat semua, jam 10 cukup. Tapi Allah menjelaskan di sini dan juga baginda Nabi, sesungguhnya inilah, maka ulama berkata, inna fid dunya jannah wa man dakhalha lam yastaq. Meureun Abah aja sekarang menyadari itu. Tahayang saya surga di ditu. Karena roti engke mending goreng belum singkong ayeuna. Sok bari heueuh lamun aya suganjal manus pernah ka ditu. Makanya waktu saya bilang kalau di tanah itu di kuburan disiksa, kasih ke Abah setu semua. Wah ada. Emang siang pernah lihat? Belum. Wah beda lah gitu mah aing jeung sia can ngen aing mah geus nenyo. Tuh, makanya wani ngajamin lamun aya jelma disiksa di jero kubur eta, tah bikeun ka Abah setu. Karena saya itu sudah melihat. Bedanya di situ. Kalau dia yang mengatakan di situ disiksa, dijamin urusan nenyo can. Maka wani cek saya diteun Quran tah dina sirah. Betul. Inilah perlunya isbatul yakin. Inilah. Kalau tidak ada isbatul yakin, hayo he kumaha surga moal wallahu alam. Itulah Hasan Basri waktu melamar siapa? Robiah Adawiyah. Hasan Bana melawar Robiah Adawiyah. Ditanya oleh Hasan Basri, Robiah Adawiyah itu waliyah tuh dilamar. Wali atau oke? Robiah Adawiyah kawin dia jeung uing. Ditanya ke Robiah Adawiyah, hei Hasan Basri, udahkah kamu yakin masuk surga? Saya yakin. Pertanyaan Robiah Adawi itu saya ngerti sebagaimana Abah sekarang ngerti. Apakah engkau sudah yakin engkau masuk surga wahai Hasan Basri? Tidak. Arek naon sia ngawin ka aing, sia oge can puguh. Aing mah geus puguh. Tuh. Itulah hebatnya Robiah Adawiyah. Padahal dia bekas jablay. Kata dia, buat apa saya? Tuh kan tadi. Kalau Hasan Basri, bisakah kamu masuk surga? Wallahu a'lam. Cek Robiah Adawiyah. Nukos kieu mah lain mawa bahagia bakal nyangsarakeun. Tuh, kepada orang-orang yang saduh sudah mampu menyaksikan, itulah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, di penghujungnya isbatul yakin. Isbatul yakin, kamu menyaksikan barja, sorga, neraka, siksa kubur. Demi Allah Abah menyaksikannya.
Tapi pasti di otak kalian itu seperti yang kalian bayangkan. Ngomong surga kebayang. Tempat nukos dongeng negeri antah berantah. Ngahayal. Eta teh Hindu. Otak orang Islam itu sadar ke Hindu cana eling. Ngan Hindu ayeuna geus areling. Tapi surga dipakai orang Islam. Nirwana. Nah itulah. Ya Allah ya Karim, hayang ku aing lamun rek aya tur surga dari daftarkeun di dieu. Hayu sia deuleu. Sebenarnya mah tah itulah. Itu saja. Naon Mas? Melotot. Lagi di neraka. Maaf terus kurangan, maaf ya. Karena kalau ngaji nggak ada keyakinan buat apa? Tadi semua, ya. Maka dulu ada yang bertanya, apa Abah Ano menjamin? Tuh, dulu pernah rame. Tahun berapa itu? Itu gara-garanya Pak Gaos. Abah Ano menjamin muridnya masuk surga. Sekarang muridnya ngomong, aing ngejamin kemana asal ngilu nuturkeun cara aing tuh etalah gitu saja. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya miftahul. Assalamualaikum ya riyadul qadir. Assalamualaikum sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah rabbi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad berhaqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Dimanapun Anda berada seluruh Nusantara, termasuk adalah negara tetangga, ya sahabat-sahabat Sabah, sahabat Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Patani, dan juga sahabat Myanmar. Demikian pula sahabat Australia, ya Mas Rudi, Ibu Nuri, Ibu Nur, ya Nuri, ya. Pada pagi hari ini Abah masih ada di Makassar, sahabat. Ada perbedaan waktu antara Makassar dan Pulau Jawa, ya kurang lebih 1 jam. Maka barangkali pagi hari ini Abah live tidak seperti biasanya, tepat dengan waktu Indonesia bagian Barat, karena Abah ada di Makassar dan Abah gunakan. Karena malam tidak live, kemarin juga pagi tidak live, mereka sahabat-sahabat bertanya kepada Abah. Abah alhamdulillah sehat semua, ya berkumpul bersama teman-teman lain ada yang ada di Makassar ini. Pada kajian ini adalah Abah mengambil judul mungkin tidak sama dengan pertanyaan panjenengan, tapi insya Allah bisa menjawab semuanya. Adalah
Tetapi sing penting yang harus dipahami ya oleh kita semua, bahwa kita ini adalah merupakan adalah makhluk Allah, sahabat, yang tidak terpisah dengan Allah. Maka ada la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Sebetulnya adalah sesungguhnya ada dua kalam, tetapi adalah satu penyaksian. Si ana bersaksi la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Sebenarnya si ana dan si anta pada diri yang sama. La ilaha illallah adalah dirinya dia. Muhammadur Rasulullah adalah diri sifatnya dia. Maka disinilah sesungguhnya perjalanan kehidupan adalah perjalanan, bukan perjalanan tentang kita sebenarnya. Tetapi kita harus berdampak kepada kita. Kebahagiaan yang memang sudah Tuhan adalah rancang, sesungguhnya kita ini harus bahagia dari awal. Sebagaimana ayat yang Sri Abah sampaikan, wa idkulna ya adamuskun anta wa zauzukal jannah. Sesungguhnya Allah bicara pada diri dohirmu dan diri batinmu. Di situ tidak bicara pada Adam dan Hawa hanya sebatas sosok, sahabat. Tetapi sebagai peran adalah kamu juga adalah Adam dari semua. Hawa adalah sebetulnya tentang adalah tubuhmu. Maka oleh karena itu mari kita luaskan ilmu Allah, karena Al-Quran, innal Qur'ani sab'atu burtun, Al-Quran itu memiliki 7 lapis makna. Maka tentu saja sahabat, marilah bijaksana. Yang sering Abah sampaikan adalah lebih kepada kita adalah secara sisi hakikat, ya. Maka kita tidak boleh melepaskan, karena diri kita ada 4 bagian. Ada diri yang syariat yang disebut tubuh. Diri yang torikot adalah yang disebut dengan hati. Diri yang hakikat adalah disebut dengan ruh. Dan diri yang ma'rifat adalah sir, sahabat. Jadi ini adalah tentang dia sebetulnya. Bicara tentang ibadah pun tentang dia. Tadi semua. Bicara tentang zikir pun tentang dia sebetulnya. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Kita harus berislam, beraslama, siapapun dia, agama apapun dia, keyakinan apapun dia, warna kulit apapun dia, selama innama ilahukum ilahu wahid. Ini maka dalam istilah kita manusia pada hati, hakikat, ruh, ma'rif pada sir. Karena pada dasarnya tujuannya ingin mengembalikan dia kepada dia sesungguhnya. Tetapi adalah kita menggunakan sifat dia, bergantung pada sifat dia. Wujudnya kita adalah sifat wujud itu milik Allah. Maka kita bergantung pada wujudnya sifat dia. Maka sesungguhnya sahabat yang disebutkan zikir, zakaro yadkuru dzikron itu adalah bahasanya ingat. Tapi adalah bukan sebatas kamu ingat Allah. Secara syariat kamu ingat Allah. Secara syariatnya. Tapi pada dasarnya nanti di penghujungnya sebenarnya adalah dia ingat pada dirinya. Ada dirinya yang dohir yang disebut dengan Muhammad. Ada dirinya yang batin. Maka la adalah la ilaha illa anta sebetulnya. Ana sebagai zat, anta sebagai sifat. Aku dan engkau, tapi aku dan engkau itu satu sesungguhnya. Nah disinilah sesungguhnya kita harus mengerti itu. Kalau tidak kita di alam dunia ini maka kita akan bingung sahabat. Sulit bahagia. Karena kita tidak mengerti konsep Allah. Ingat sahabat, dalam kerajaan Allah itu hanya ada dia. Kanallahu syai'a ma'ah wahwal ana ma'alahikan. Dahulu Allah itu ada sendiri dan sekarang pun dia ada sebagaimananya dulu. Seolah-olah ini hanya kisah dalang saja kehidupan ini. Maka segala kehidupan ini maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa matsaul gurur. Adalah kehidupan yang adalah fata morgana. Seperti kehidupan yang kata Abah, layar film semuanya. Maka semua kehidupan ini hanya bayangan semuanya. Maka disinilah kita harus mengerti konsepnya.
Kalau tidak, maka disitulah manusia berzikir tidak menemukan kebahagiaan. Sholat tidak menemukan kebahagiaan. Padahal inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Sholat tidak bisa juga mencegah perbuatan tanha, fasya wal munkar. Adalah sifat dari bahimiyah, syubuhiyah, dan syaitoniyah. Ini adalah akibat kita tidak mengerti. Maka itulah Syekh Athaillah ingatkan, la tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Kita ini dianggap sebagai keledai, adalah sebagai himar. Karena kita berjalan dari makhluk menuju makhluk. Maka apapun kaitannya sahabat termasuk bab nikah. Sebetulnya bukan sedang bercerita tentang nikahnya kamu dan istrimu sesungguhnya. Tetapi kamu harus pahami nikah itu gitu. Maka demikian pula pada saat Allah nyuruh beribadah. Sebetulnya di penghujungnya adalah dengan cara apapun kamu sampai pada Allah. Maka beribadah pada Allah bisa secara syariat hanya untuk melihat nur afal Allah pada tubuh ini. Untuk menyaksikan. Maka tadi manusia itu dalam berzikir bisa berzikir dengan tubuhnya yang disebut dengan amal. Apa saja itu? Adalah tadi tentu saja amal itu sesuaikan dengan kehendak dia. Sholat. Apa itu sholat? Itu zikir. Itulah kenapa makna sholat adalah fi'lun amrinnya adalah di mana Hakim itu adalah mendirikan. Aqoma yukimu iqomatan itu bimana muta'adi, artinya selamanya orang itu sadar pada Allah, sadar pada nafasnya. Nah, inilah sesungguhnya dia adalah sholat selamanya, sahabat. Nah, mari kita tingkatkan sholat kita. Sholat yang sudah dilaksanakan oleh tubuh, lanjutkan. Tetapi kemudian masukkan ke dalam medan tafakur pada hatimu. Karena itu sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita tentang gerakan tubuhmu. Bukan untuk menunjukkan bahwa engkau yang bergerak. Gerakan tubuhmu bukan untuk menunjukkan engkau yang sholat. Gerakan tubuhmu, ucapan mulutmu bukan engkau menyebut-nyebut nama dia. Sebetulnya di penghujungnya. Maka itulah mari kita memahami secara luas sahabat tentang makna ini. Maka Abah kemarin sudah menjelaskan tentang nikah batin adalah mengawinkan suratul ya, itu kamu tidak sendiri. Maka kata Allah, ingatlah aku, maka aku ingat padamu. Kamu ingat padaku, fadkurni, aku ingat padamu. Tadi. Inilah yang harus dipahami. Nah, ingat pertama adalah secara tubuh disebut dengan af'al, menyaksikan nur af'al pada apapun. Maka tubuh ini harus maaf ya sahabat yang di YouTube karena tadi koneksinya adalah kurang baik ya, karena ini Abah ada di kamar ya, manakala sekarang sudah tersambung lagi tadi semua. Jadi mari kita pahami sahabat tentang hukum-hukum Allah ini, karena kalau tidak kita akan berbenturan. Tidak ada resonansi, pada saat tidak ada frekuensi, maka tidak ada vibrasi. Maka disinilah kita adalah bagaimana memahami ini. Maka Allah berkisah tentang apapun dalam Al-Quran, pada dasarnya dia membawa kepada Allah. Jadi maka kalau kata Tuhan, kata baginda Nabi, kullu syai'in yarji'u ila as-solih. Segala sesuatu kembalikan pada Allah, pada aslinya. Kepada pokoknya, kepada pangkalnya dari semua. Kalau bahasanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Asalnya Allah, kita harus kembali pada Allah. Bukan orang suka mengatakan salah kembali itu mati. Padahal bukan sesungguhnya. Maka disinilah kita justru harus hidup. Dengan apa hidup kita? Dengan mati. Adalah supaya kita dari sini kita bahagia bersama Allah. Ada dalam tanggungan Allah. Ada dalam lindungan Allah. Bahagia bersama Allah. Maka disinilah kita harus mengerti tentang dongeng dalam. Maka itulah Allah ingatkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Bahwa kehidupan dunia ini adalah fata morgana. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Sebetulnya kehidupan dunia itu la'ibah. Hanyalah permainan Tuhan. Tadi semua.
Maka kita harus mengerti tentang ini. Kalau tidak, kita ini wayang yang main sendiri. Tadi tidak sadar bahwa wujud itulah yang diwujudkan, ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, dan kemudian adalah kita tergantung pada sifat Allah. Nah, pada saat kita sudah benar koneksinya tadi semua, maka kenapa kehidupan ini Allah mendohirkan contoh tentang penyambungan. PLN harus disambungkan, WiFi harus disambungkan, TV harus disambungkan, dan kemudian juga kita kasih contoh lagi oleh begitu kullu syai'in yarji'u ila syari, segala sesuatu kembalikan pada Allah. Kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu pintu untuk mengenal Allah dalam apapun. Ini yang harus kita selalu paham. Titik epicentrumnya itu Allah. Inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Bukan sama juga tadi yang selalu kepada Abah ngirimkan WA, bah dalil. Maaf sahabat yang tentang dalil. Maka itulah dalam awal pun tauhid itu mengajarkan Allah dalil kepada segala apa kehidupan ini, pada afalnya, pada asmanya. Yang kamu dimaksud dalil oleh kamu itu kata seseorang yang sudah 1000 tahun yang lalu. Ini harus dipahami tentang kehidupan, yang selalu kehidupan ini adalah bergerak, berubah. Maka orang yang tidak mau berubah itulah yang tidak bahagia. Apalagi kamu terjebak dengan dalil tadi semua. Di dalam ilmu pengetahuan, sahabat, didohirkan bagaimana setiap pemahaman dalam dunia kedokteran. Segala sesuatu ditutup dengan yang Allah ajarkan yang baru. Allah ajarkan yang baru. Maka hari ini kalau kamu dunia kedokteran masih dunia kedokteran zaman Ibnu Sina, bagaimana mengoperasi manusia tanpa anestesi, tanpa menggunakan kekebalan. Bagaimana hari ini kau bisa menggunakan dengan begitu canggihnya kedokteran? Itu berubah. Maka dalam pemahaman agama pun sama. Apalagi masih kawal manusia. Ini harus dipahami. Perkataan manusia ini yang kemarin ke Abah itu agak nyerang juga itu tentang dalil. Dalil apa? Allah lah dalil segalanya. Maka itulah dari awal kita dalam beragama itu harus terkoneksi dengan Allahnya. Supaya kita diajarkan oleh Allah terus tadi semua. Bukankah Allah sudah ajarkan kepada kita tentang ilmu laduni batin? Sebenarnya. Nah, kamu yang tidak mau move on dalam keilmuan, itulah yang tidak akan bahagia. Kamu terjebak dengan maka tadi istilah barjah, istilah syirat, istilah neraka, istilah surga, segala istilah itu. Itu kan yang sekarang ini penafsiran manusia. Tapi penafsiran manusia sama berlaku pada ilmu pengetahuan. Lihat dunia fisika. Dahulu manusia tidak mengerti apa itu atom. Kemudian si Ludwig menemukan atom. Ternyata begitu Ludwig sampai bunuh diri dia Ludwig itu. Walaupun akhirnya Einstein membenarkan. Kemudian muncullah ternyata apa yang dikatakan Ludwig itu benar pada masanya. Dan kemudian dibuktikan oleh siapa? Muncul perubahan. Karena memang sifat makhluk itu tagoyur. Ini Abah suka heran orang-orang yang ingin menetapkan udah agama itu udah begini. Kata siapa? Kita Allah sudah dohir, maka tadi kita harus dalam memahami ada ayat Qur'aniyah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah, maka Allah dohirkan dalam dunia teknologi, dalam dunia kedokteran, dalam dunia transportasi, dalam dunia telekomunikasi, dalam dunia foto memfoto. Dulu zaman kita kecil ada Fuji Film, ada Ricoh, ada apa. Mana sekarang gedungnya? Di mana-mana sampai kampung kamu ada gedung Fuji Film. Allah ganti teknologinya. Apa kamu masih berpegang di situ? Silakan cari itu gedung Fuji Film. Kalau kamu ingin bikin foto, mau cetak foto, sekarang udah dengan HP-mu cukup. Tuh, inilah sifat makhluk yang tagoyur. Kenapa sih harus tagoyur makhluk itu? Tadi, apa kamu masih mau menaik unta hari ini? Apa masih mau kamu berjalan dari Madinah ke Mekah? Apa masih mau kami adalah berkomunikasi itu dengan menggunakan semapur, dengan morse?
Apa masih mau mengangkut barang itu dengan dipikul atau menggunakan jin zaman Nabi Sulaiman? Coba marilah, yang manusia yang tidak mau berubah itulah yang tidak bahagia. Dan inilah banyak orang Islam terjebak dengan ini. Sampai hari ini kenapa Islam hancur? Karena kamu terjebak dengan metodologi berpikir yang salah. Ingat sahabat, ada dua hal. Ada abid, ada ma'bud. Ada khalik, ada makhluk. Yang selalu tidak berubah itu khalik. Dan yang selalu dirubah oleh khalik itu makhluk. Kenapa makhluk dirubah? Kan tadi zaman Abah aja nggak ada TV. Sekarang bukan lagi TV. TV bisa di jam tangan. Zaman Abah saja dulu telekomunikasi baru telegram. Belum ada surat, telegram, apa semua. Terus muncul dulu malah semapur, morse, baru telegram, baru pager. Terus pertama kali Abah punya HP adalah Ericsson, Siemens segede bata. Wah, itu udah membanggakan, orang aja sudah aneh. Gitu kan tadi. Mari kita berpikir logik dalam agama pun sama.